Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga anak-anak sekalian tetap sehat dan semangat. Karena kita masih dalam suasana COVID-19, maka kami tetap mengingat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak dari kerumunan. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bab yang kedua, yaitu jujur dan menepati janji. Mari kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, yaitu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang kami sayangi, setelah kita mempelajari bab jujur dan menepati janji ini, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian jujur dan menepati janji. Anak-anak dapat menyebutkan dalil yang mewajibkan kita untuk jujur dan menepati janji. Kemudian anak-anak dapat menyebutkan contoh perilaku jujur dan menepati janji. Serta yang keempat, nanti akan dapat menyebutkan dan menjelaskan hikmah perilaku jujur dan menepati janji. Baiklah anak-anak sekalian, yang pertama pengertian jujur. Ayo, siapa yang tahu apa itu jujur? Ya, baik, jujur yaitu berkata sesuai dengan fakta, tidak bohong, berbicara sesuai dengan kenyataan. Jadi dapat disimpulkan pengertian jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Orang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu dari sifat terpuji. Maka kita sebagai seorang muslim harus membiasakan diri berperilaku jujur. Lawan dari jujur adalah berkata dusta. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita untuk berperilaku dusta. Bahkan perilaku dusta merupakan salah satu dari ciri orang yang munafik. Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahwasanya salah satu ciri dari orang munafik adalah orang yang berkata dusta. Bagaimana sabdanya? Ayatul munafiki salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza wa'tumina khana. Yang artinya tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata ia dusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila ia diberi amanah ia mengingkari, ia mengkhianati. Baiklah anak-anak sekalian, kemudian dalil yang menerangkan wajib untuk jujur adalah sebagaimana Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan kita untuk selalu berperilaku jujur. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatakanlah perkataan yang benar. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Suatu saat anak-anak berjalan, kemudian menemukan dompet, yang mana di dalam dompet itu ada berisi surat berharga, sejumlah uang dan kartu identitas. Apa yang akan anak-anak lakukan? Ya, sebagai anak yang jujur, kita harus mengembalikan dompet tadi kepada yang punya secara utuh. Jangan sekali-kali kita mengambil yang bukan hak kita. Dan masih banyak lagi contoh daripada perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, apa hikmah dari jujur dan menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Yang ketiga, kita akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Yang keempat, kita akan mendapatkan pahala.
dan mendapatkan surganya nanti di akhirat. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kita berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa ke surga. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan jawab pertanyaan yang akan Pak berikan, silakan dicatat. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian jujur. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dalil dari ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berperilaku jujur. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang keempat, jelaskan hikmah dari perilaku jujur. Baiklah anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.